Ini yang lagi rame sekarang di media sosial ribut soal Habib gitu ya, dengan Gus Muafik kemarin yang eyel-eyelan, dan itu menjadi tontonan banyak orang gitu. Habib itu disandarkan ya pada keturunan Rasulullah. Nah, yang diketahui oleh umum ya, ini adalah keturunan Rasulullah yang ada di Hadramaut, yaitu di wilayah Yaman ya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip. Ya, jadi Al-Quran itu menegur Rasulullah, "Hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan." Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum jelas validasinya. Apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan gitu loh. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, "Aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah." Tes DNA, udah tes. Sebagai seseorang dia, saya tes DNA, kata Habib. Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngaji Rasul ya, Pak Gojim. Sama-sama Mas Hendra. Baik, teman-teman, kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar. Ini yang lagi rame sekarang di media sosial ribut soal Habib gitu ya, dengan Gus Muafik kemarin yang eyel-eyelan, dan itu menjadi tontonan banyak orang gitu. Yang Gus Muafik kemudian seolah-olah mendiskreditkan bahwa ajaran Jawa itu jangan diremehkan dan seterusnya, kalau nggak paham Jawa jangan bicara gitu. Jadi ini soal Habib, soal Sayyid, Sayyidah, Saripah gitu ya. Ini penting untuk kemudian diberikan penjelasan secara komprehensif supaya pengetahuan kita itu nggak parsial. Nah, saya berharap Pak Gojim Purun untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan Pak Gojim, monggo. Ya, terima kasih Mas Hendra. Yang pertama, ya kita lakukan disclaimer dulu bahwa saya adalah bangsa Indonesia, dilahirkan dari etnis Jawa dan sekaligus dari keluarga Islam. Dengan demikian, kalau saya membicarakan Jawa, membicarakan Islam itu ya satu kesatuan. Jadi jangan terus Islam diadu dengan Jawa atau sebaliknya. Dan bagaimanapun umat Islam di Indonesia ini adalah 87%. Jadi kita juga perlu mendorong agar umat yang 87% itu bisa bangkit ya. Sebab kalau yang banyak ini justru adem ayem nggak tahu apa-apa, itu akan jadi mangsa penjajah. Nah, diantaranya ya bisa timbulnya seperti perihal Habib, Syarif dan sebagainya tadi. Ya, kita sebenarnya orang ini Nusantara, bukan hanya Jawa ya, seluruh Indonesia. Itu bukan hanya ribut di YouTube, di WA juga sama Pak ya? Sama, iya kan. Dan di kelompok apapun ya juga begitu, ada yang membela, ada yang pro. Ya. Tentunya saya melihat dari sudut mendengar sendiri dari YouTube, ya kan, terus membaca sendiri dari WA itu bisa melemahkan bangsa Indonesia. Jadi yang dilemahkan itu bukan umat Islam, tapi bangsa Indonesia. Karena kan bangsa Indonesia ini komponennya kan 87% itu umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu diadu domba, ya akhirnya lemah.
Kalau lemah itu bangsa lain itu ini ada makanan empuk. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu coba kita periksa satu persatu ya. Ya, pertama yang lagi istilahnya itu jadi ribut ini kan istilah Habib. Pada waktu yang lalu kan kita pernah bicara. Ya. Di beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, terutama sebelum reformasi, khususnya orang Jawa Timur tidak terlalu memahami Habib itu ya. Baru yang di Jakarta karena memang ada pengajian-pengajian yang diasuh misalnya Habib Kuitang, Habib Condet dan sebagainya, mungkin bagi orang yang hidup di Jabodetabek itu hal yang biasa. Tetapi bagi orang yang hidup di Jawa Timur misalnya tidak terlalu paham Habib itu. Nah, Habib ini secara bahasa itu adalah bahasa Arab yang sebenarnya membacanya kan bukan Habib tapi Habib. Ya, Habib ya. Dan itu memiliki arti yang dikasihi atau yang dicintai. Kemudian mengapa sampai ada kata-kata dikasihi atau dicintai? Karena Habib itu disandarkan ya pada keturunan Rasulullah. Nah, yang diketahui oleh umum ya ini adalah keturunan Rasulullah yang ada di Hadramaut, yaitu di wilayah Yaman ya. Ya, yang masuk ke Indonesia kira-kira itu abad ke-18, abad ke-19 itu masuk ke Indonesia ya. Nah, sebelumnya ya sudah ada keturunan Rasulullah yang masuk Nusantara dari Aceh sampai Maluku, Tidore, tapi mereka tidak dikenal sebagai Habib. Ya, mereka dikenal sebagai Sayyid, biasanya itu kalau disandarkan kepada keturunan dari Husain ya. Nah, disebut Syarif kalau itu disandarkan pada keturunan Hasan. Karena Ali bin Abi Thalib itu memiliki dua putra laki-laki ya, yang satu Hasan, yang satu Husain, dan di sini ya yang satu dipanggil Sayyid, yang satu dipanggil Syarif untuk keturunannya ya. Jadi seperti itu, tetapi itu sudah sangat lama sehingga dalam proses di Nusantara baik Sayyid maupun Syarif itu ya lama-lama nggak terbiasa kita dengar ya. Hanya di kelompok tertentu kalau ini Sayyid ini hanya begitu, tapi tidak di masyarakat. Tapi ketika yang dari Hadramaut ini ya kan, ini yang langsung dikenal. Karena apa? Karena diperkenalkannya di ibu kota masalahnya. Ya kan, munculnya ini kan di ibu kota ya, di Jakarta ya, muncul, jadi tersebar di mana-mana. Berarti kalau munculnya di ibu kota pasti dia gandengannya dengan media-media juga by design dong. Pasti begitu, pasti by design ya, karena supaya dikenal oleh orang daerah. Makanya dulu ketika Gus Dur jadi presiden kan juga ada kelompok Habib yang menantang ya kan. Ya, logikanya seharusnya kalau tidak by design ya, seorang Habib yang merasa keturunan Rasulullah ya tidak akan menghantam Gus Dur sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Iya, benar. Jadi kita sederhana sebenarnya. Jadi kalau melawan Gus Dur ya hanya karena perbedaan paham, terus seolah-olah Habibnya itu ngomong apa saja yang benar, sedangkan Gus Dur jadi salah posisinya. Kan tidak demikian ya kan. Tapi saya juga banyak ya di dalam kelompok WA yang anggotanya itu banyak Habib. Namun demikian, karena di anggota WA itu kita ini orang-orang yang istilahnya dipandang ya oleh masing-masing anggota itu
orang-orang yang ya santun dan sebagainya. Jadi nggak pernah terjadi pertikaian di situ. Iya. Karena mereka juga mengakui yang disebut Habib itu sendiri juga mengakui, oh iya, sebagai manusia ya Habib itu ada yang sahih. Nah, iya, mereka itu juga begitu. Sebagaimana hadis ya. Iya, seperti hadis juga. Jadi ada yang sahih, Ada yang doif gitu. ada yang dhaif. Gitu. Cuma mereka tidak mau menunjuk hidung siapa yang sahih, siapa yang dhaif. Ya, terus yang kedua, katakanlah itu bilang misalnya, oh ini sahih karena ada silsilahnya misalnya. Itu pun mereka bagi lagi, bagi yang perilakunya itu santun sama yang tidak santun. Maka kita boleh menjunjung, memuji Habib yang perilakunya santun. Nah, yang tidak santun ya kita tidak perlu. Nah, ini kan Habib, kita tidak perlu. Tidak perlu memuji-muji. Nggak perlu memuji-muji. Misalnya ini di WAG yang di situ anggotanya banyak Habib loh. Saya salah satu orang yang ada di anggotanya itu. Mereka juga mengatakan, oh Habib ini kok ngomongnya kotor. Wah, berarti tidak perlu kita muliakan, tidak perlu kita jadi nggak perlu minta air putih untuk kesembuhan. Iya, nggak perlu. Jadi dilihat saja kalau dia misalnya tata keramanya bagus dan sebagainya, ya itu berarti meneladani Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya katanya Habib turunan Nabi, tapi kok perilakunya buruk, padahal Nabi Muhammad itu ya di dalam hadis itu mengatakan bahwa kita ini yang dinilai adalah akhlak, ya, di mata Allah itu adalah akhlak, ya, sehingga ada hadis yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi berbudi pekertilah engkau seperti ya budi pekerti Allah. Ya, jadi Allah itu kan Rahman Rahim. Jadi kalau kita bisa mengikuti Asmaul Husna, nama-nama baiknya Allah itu, ya itulah sebenarnya orang yang dinilai nanti baik itu. Tapi kalau orang ya kan menyatakan Habib, tapi ya meskipun bodoh tapi itu lebih misalnya lebih dimuliakan, ya tidak bisa. Jadi di situ kita harus ya. Namun demikian juga saya harapkan bagi para netizen semuanya, kita jangan sampai ya terperangkap pada adu domba antara sesama umat Islam hanya perkara Habib. Kita cukup kalaulah itu Habib itu baik, ya kita bisa ikuti. Tapi kalau dia walaupun mengatakan Habib ya sudah dapat kesaktian ini itu dan sebagainya, tapi kalau ngomong itu ngablak, ya kan, kalau ngomong itu ngablak, menantang gitu ya. Oh iya, menantang dan sebagainya. Bawa pedang termasuk nggak? Oh iya, termasuk. Kan Rasulullah itu santun. Ya, mengikuti Rasulullah berarti yang diikuti apa? Kesantunannya. Nah, itu kalau tidak santun ya nggak bisa. Kalau ngikuti hanya jubahnya, nggak bisa ya, Pak ya? Nah, nggak bisa karena ini ada perbedaan kan antara sunatullah dan sunnah Rasul. Ini harus dipahami. Apa itu, Pak? Iya, jadi kan kalau sunatullah itu adalah ya semua yang mengikuti kebiasaan Allah. Jadi kebiasaan Allah itu ya berperilaku baik kan. Makanya nanti di surat Qasas itu kan begini. Berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Nah, artinya apa? Kalau sampai orang itu banyak melanggar ya realitas kebenaran, ya, maka sunatullah itu berlaku. Berlakunya apa? Misalnya terus timbul bencana dan sebagainya. Nah, kalau sunnah Rasul itu artinya apa? Kebiasaan ya atau kearifan yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya. Jadi di sini itu akhlak
Jadi bukan gaya hidup, ya, bukan stylenya. Kalau stylenya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan secara lokal, ya. Misalkan, ya, orang kan bilang, loh Rasulullah itu kan berjenggot, maka kalau kita berjenggot itu sunnah, ya. Ya tidak demikian, karena ada bangsa yang memang ditakdirkan untuk tidak bisa mengeluarkan jenggot. Jadi kalau mengeluarkan jenggot itu mungkin lembaran berapa lembar jenggot, ya kan? Ya, jadi dan orang Arab, ya, pada waktu itu ya sama berjenggotnya. Jadi nggak ada misalnya, oh Rasul berjenggot, yang lawannya tidak berjenggot, tidak demikian, ya. Jadi itu tidak bisa dipakai patokan, ya. Berjenggot bukan sunnah Rasul. Ya bukan, yang sunnah Rasul itu adalah kalau Anda berjenggot, sisirnya yang rapi, cucilah, jangan sampai kotor. Nah, jadi di situ, ya kan. Jadi kita ini harus bisa melihat itu tadi kearifannya. Ya, orang berjenggot tapi terus kumuh dan sebagainya, ya bukan sunnah Rasul. Pak, mohon maaf Pak Gojim, kalau istri 4 bagaimana Pak Gojim? Apanya? Istri 4, sunnah Rasul kan katanya, itu gimana menurut Pak Gojim? Bukan, jadi Al-Quran itu, Al-Quran ya, kita kan pedomannya kepada Al-Quran. Tidak ada mengajarkan istri 4 itu. Di dalam Al-Quran nggak ada, nggak ada jadi istri 4. Nggak ada, karena begini, Al-Quran itu ya memahami, istilahnya wahyu itu memahami bahwa orang Arab itu beristri itu bisa berapa saja. Maka disitulah diajarkan sebenarnya 4 saja itu sudah bisa membuat kamu kewalahan kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya pembatasan. Oh, justru itu pembatasan. Ya? Jadi karena jangan melihat dibalik. Perilakunya orang Arab yang suka beristri banyak gitu ya. Iya. Oh. Makanya kan di situ ada kalimat, jika engkau khawatir tidak bisa berbuat adil. Nah, itu kan. Jadi di situ ada pembatas. Waduh, keren ini. Jadi Al-Quran tidak mengatakan orang Islam kamu harus bisa beristri 4, tidak. Justru orang Arab dulu itu beristri berlebihan, banyak gitu loh. Ya, malah kalau kita lihat khalifah Islam, khalifah Turki itu sampai punya 1000 selir. Ya, jadi seperti itu. Yeah. Nah, jadi berarti Quran itu ditujukan untuk orang Arab aja atau gimana sebenarnya? Bukan, itu kan masalah berumah tangga. Jadi istilahnya kemanusiaan. Jadi masalah kemanusiaan itu kalau bisa menyebabkan yang lain menderita kan nggak boleh. Ya kan, makanya di situ merupakan pembatasan, dan itu hanya ada di salah satu surat saja, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 itu. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak pernah ngajari punya istri. Bukan ngajari, bukan nganjurkan, bukan ngajari, bukan memerintahkan. Nggak ada. Tapi membatasi. Justru malah membatasi. Karena orang Arab itu dulu beristri 20. Beristri 20 iya, beristri 10 dan sebagainya. Ya. Jadi ada hadisnya itu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, ya. Terus itu punya istri 10, maka Rasul yang 6 itu ceraikan dan berikan, ya, supaya dikawin oleh saudaramu yang beristri 1 saja susah. Nah, padahal kalau di Al-Quran itu, kalau kita lihat surat An-Nur ayat 30, orang itu harus bisa berumah tangga. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mampu berumah tangga, maka dia harus dibantu untuk bisa berumah tangga. Ya. Jadi kita ini kan banyak terbalik-balik gitu loh ya. Nah, kita umat Islam yang ada di Jawa itu sementara melihat ayat itu ditujukan untuk orang Arab, kita yang orang Islam di Jawa ini bagaimana, Pak Kojim? Loh ya, jadi itulah di dalam pada waktu kami menjadi pembicara ya di Kementerian Agama ya dan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan apa itu, nanti kita bisa bahas lebih banyak tentang moderasi agama. Iya, jadi saya katakan karena ayat Al-Qur'annya kan menyatakan ya tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ya
kepada suatu kaum kecuali dengan menggunakan ya bahasa kaumnya, agar Rasul itu bisa menjelaskan dengan terang, ya. Maka saya katakan ini perlu hilirisasi, ya. Karena apa? Karena begitu Islam masuk Nusantara, itu kaumnya bukan kaum Arab, padahal tadi menggunakan lisan kaumnya. Ya, harus ada hilirisasi. Bagaimana esensi dari yang diajarkan di Al-Quran itu bisa diterapkan sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Itu namanya apa? Hilirisasi ayat atau hilirisasi? Loh iya kan, kalau hilirisasi itu kan gini, kalau kita itu jual nikel misalnya, kita sudah yang dijual itu kan yang bersih saja. Iya kan? Nah, ketika ayat Al-Quran itu turun kan gak di ruang kosong, ia turun yang dibalut oleh budaya Arab. Lah maka esensinya boleh disampaikan ke Nusantara, bukan budayanya. Esensinya ya. Esensinya. Ya. Oh, berarti jadi di situ. Berarti ulama-ulama itu berperan penting ya untuk membodohkan atau mencerdaskan masyarakat untuk kita sebenarnya. Masyarakat. Jadi seperti itu intinya. Wah, parah. Nah, sama dengan masalah Habib tadi kan. Kita juga harus berani negur kalau ada Habib. Kalau tidak ada Habib misalnya, Indonesia tidak merdeka. Misalnya, oh iya tuh ada yang ngomong gitu. Kita harus tegur itu, nggak benar seperti itu, gitu loh. Ya, karena kemerdekaan Indonesia itu sendiri sebuah proses yang terjadi di dunia. Jadi seandainya tidak ada bom atom dan sebagainya, ya juga belum tentu merdeka, gitu loh ya. Jadi itu sebuah proses. Nah, proses itu siapa yang bisa ngambil keuntungan, ya jadi. Jadi misalnya ini nanti ada perang dunia ketiga misalnya. Itu kan semua utang piutang itu dinolkan. Nah, ketika dinolkan kan tetap aja ada orang yang tidak bisa mengambil keuntungan, ya, sehingga dia tetap jadi bangsa yang utang lagi, ya kan. Tapi ada bangsa kan, oh mumpung sekarang sudah nol, saya bisa bangkit tanpa utang lagi. Jadi seperti itu, ya. Dan saya di mana-mana itu mengatakan kemerdekaan itu ya harus diisi yang positif. Yang positif itu apa? Harus berusaha tidak utang. Berusaha tidak ya kan? Harus berusaha kerja keras. Harus berusaha menimba ilmu yang baik. Itu isinya kita merdeka itu. Ya. Kalau masih utang terus ditumpuk ya. Ya, kalau utang terus ya kita sulit untuk bangkit. Karena tidak ada negara yang memberikan utangan itu kita bisa maju. Iya ya. Benar juga. Jadi hal semacam itu harus dipahami. Makanya misalnya ada Habib, untuk kalau tidak ada, ya kita harus berani negur. Kalau ketemu orangnya Habib jangan begitu. Ya justru Anda kalau tidak ada negara ini belum tentu lo bisa enak. Nah harus dibalas begitu. Juga ya. Masuk akal tuh. Harus dibalas begitu. Tapi gini Pak Kojem, jadi orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di medsos itu pada banyak yang nggak terima karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu. Sampai mereka membuat sebuah tuntutan, gini aja deh biar clear, nggak ribut melulu soal Habib. Ayo kalau berani tes DNA gitu. Tes DNA gitu digembar-gemborkan gitu. Dan kemudian beberapa tokoh Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya. Tes DNA itu haram gitu. Nah, ini nih tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut Pak Kojem biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu? Iya, jadi begini. Masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar? Loh benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak. Validasi, ya kan? Sebab kalau kita hanya omong-omong kan nggak pernah sampai. Jadi benar. Oke. Nah, jadi siapa berani tes? Teman-teman setuju nggak ini? Tes Habib, tes DNA war Habib. Nah, sedangkan ya kan masalah itu haram dan itu ya tidak ada kaitannya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram
atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip. Ya, jadi Al-Quran itu menegur Rasulullah, hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum jelas validasinya. Apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan, gitu loh. Jadi kita juga harus berpikiran fair, dengan gitu ya fair, dengan jernih. Jadi kalau ada masyarakat ya udah diuji. Itu sama, saya pernah bukan masalah Habib, itu masalah candi. Iya, gimana tuh, Pak? Iya, sama saya bilang loh. Kalau kita misalnya, oh ini candi ini, itu bisa saling debat saja, tapi tidak ada ujungnya. Kalau berani langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini candi-candi itu kan main klaim. Iya, oh ini diklaim zaman segini, diklaim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget nih ya, mantap ya teman-teman ini ya. Tes DNA. Jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali. Supaya kita tidak hanya ribut betul, dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA, udah tes sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu, ya ternyata gak ada darah Arabnya. Oke, keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu loh, nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab pinggiran, gitu. Udah teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil bang aja jangan beb gitu. Iya. Nah, ke perorangan ada yang berani begitu. Oke. Oh, udah ada ya. Ada. Berani gitu ya, Pak. Karena dia kok anu ya, saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur. Ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib ini, saya nyoba tes DNA diam-diam. Ternyata hasilnya gak menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang koar-koar, ya belum selesai karena dia masih minta diakui gitu loh. Oke, sip. Menarik. Nah, bicara tentang sunnah Rasul tadi, Pak Jim. Apa tuh namanya? Celana di atas mata kaki itu sunnah Rasul beneran, Pak Jim? Bukan begitu. Gimana? Jadi pernah terjadi suatu perdebatan, ya. Jadi mengenai apa itu, kan ada perintah Rasul itu yang jangan sampai ya kan terjadi kemubadziran, adanya kain yang melebihi ya kan. Tetapi suatu hari Abu Bakar justru mengenai sampai ini itu tanda kemuliaan. Ya, saya ini orang yang biasa berhubungan dengan Rasulullah, ya. Jadi orang yang berani melakukan tanda kemuliaan, dia berani juga bersedekah kan. Nah, kalau dengan alasan pendek nanti kan bisa ya, wong aku celana aja pendek kan gitu. Ya, jadi itu nggak bisa. Hanya Rasul itu mengingatkan jangan sampai orang itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubadzir. Ya, jadi itu urusannya bukan celan cingkrang atau ngena jadi salah pemaknaan gitu loh istilahnya. Ya, jadi Rasul itu mengingatkan masalah kemubadziran, ya, tapi dipahami sing bener cingkrang. Nah itu ya. Nah itu saya pernah ya diskusi sama teman yang celana cingkrang itu, ya saya katakan terus terang ya, Rasulullah ya nggak pernah pakai celana cingkrang. Dia bingung, loh kok nggak pernah pakai celana cingkrang, pakai jumta? Ya jelas tahu lah, wong orang Arab itu gamisan, nggak celanaan. Kan orang Arab itu sampai hari ini tuh gamisan, nggak celanaan. Benar. Terus justru Anda membela celana cingkrang itu dalilnya dari mana? Dia akhirnya diam gitu kan. Ya. Oke. Ya, umat Islam itu tersebar di dunia, Mas. Dan semuanya itu menggunakan style budayanya masing-masing. Jadi kita saja yang
seolah-olah budaya kita ini dianggap rendah. Tidak boleh begitu, ya. Iya kan? Umat Islam di Turki beda dengan di Arab, ya kan? Orang Arab sampai hari ini gamisan, tapi kita pergi ke Irak sudah celanaan. Misalnya seperti itu, ke Mesir misalnya celanaan, ya. Jadi tergantung, apalagi misalnya di masyarakat di Eropa kan, yang kerjanya ingin praktis ini itu, ya nggak ada lagi gamisan itu. Ya. Jadi seperti itu, gitu. Jadi kan teman-teman, ya banyak yang komentar, pintar sekali bapak ini, gitu, belajar dari mana? Gitu.